Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, let's go. Malam ini ya, tanggal berapa? 21 Juni 2024. Gua pengen bicara tentang ada satu berita yang menarik bagi gua untuk dibicarakan, atau setidaknya dicurahkan pada rekaman ini. Gua tadi membaca sebuah berita tentang dicalonkannya sebuah nama Widi Widianto. Ya, gua awalnya nggak ngeh gitu, karena ya gua juga nggak terlalu ini ya. Ya gua kira Widi Widianto itu bukan Widi artis ya, Widi selebritis gitu. Ternyata pas gue buka bahwa nama itu adalah nama seorang selebriti artis, namanya Widi Widianto. Ya gue tahu, cuma hanya sebatas tahu saja gitu. Bahkan mungkin sebelum viral kasus dia gitu, waktu ditangkapnya seorang konten kreator pornografi, dia only fans gitu. Ya gue nggak tahu sama sekali Widi ini siapa, Widi Widianto, karena kan dia tuh, kalau gue lihat riwayat kehidupannya, riwayat hidupnya, profesinya, ya dia muncul dari panggung stand up comedy. Ya mungkin samalah satu dunia dengan Panji, satu dunia dengan Bintang Emon gitu. Ernest. Nah, ini Widi Widianto, seorang stand up comedian yang kemudian ya masuk ke panggung hiburan dan cukup terkenal kalau gue baca sedikit biografinya.
Kemudian yang lebih viral lagi kan itu ketika kasus ya, yang menjerat dirinya tentang dugaan asusila, bukan asusila ya, pornografi dengan dia OnlyFans itu sudah selesai kayaknya. Kemudian ya sekarang para netizen biasalah netizen kalau ada hal-hal yang kayak gitu. Padahal kan biasa saja, orang mau nyalonin jadi apapun ya biasa saja. Hanya karena profesi dia artis, public figure gitu, ya jadi bahan perbincangan. Dan gue tertarik membicarakannya. Ya gue berhak untuk membicarakan dia gitu, si Widi Widianto ini gitu. Karena ya dia public figure. Ketika dia sudah menjadi public figure, otomatis dia adalah milik publik. Apapun yang dia share ke publik, apapun sisi-sisi kehidupan dia, ya tidak bisa dibantah. Maksudnya dibantah untuk bahwa jangan mengeksploitasi seorang Widi Widianto atau membicarakan Widi Widianto. Ya gue membicarakan milik publik gitu, barang publik gitu. Karena dia seorang public figure. Dan dia pun harus siap ya untuk diperbincangkan, negatif atau positif, ketika dia memutuskan untuk menjadi public figure. Apalagi dia sekarang statusnya menjadi calon resmi dari sebuah partai besar ya, pemenang pemilu legislatif 2024, pemenang kedua ya, terbesar ketiga setelah Golkar, PDIP, Golkar, kemudian Gerindra. Nah, ini yang menarik bagi gue adalah dia dicalonkan oleh sebuah partai besar, tiga besar, Gerindra. Nah ini ya gue sebagai publik gitu, sebagai rakyat ya cukup heran aja sebuah partai yang besar yang tentunya memiliki kader-kader yang dalam tanda kutip punya kualitas di atas rata-rata ya, di atas rata-rata rakyat biasa gitu, mencalonkan seorang Widi Widianto. Cuma pantas diingat, gue di sini nggak membicarakan Widi Widianto sebagai seorang privat seorang individu sebagai privat gitu, sebagai pribadi. Tetapi gue membicarakan Widi Widianto dalam kapasitasnya calon wali kota Tangerang, kalau nggak salah ya, Tangerang, dan seorang public figure. Ya entah, gue belum terlalu banyak mencari literasi tentang Widi Widianto, gerakannya seperti apa, baik itu dari segi sosial, kepemimpinan, pengalaman dalam panggung politik, dalam panggung kepemimpinan, leadership gitu. Gua nggak menemukan ya, tidak menemukan banyak kiprah dia di sana. Dan ini juga menjadi sebuah pertanyaan publik gitu ketika gue lihat di sosial media perbincangannya, pantas atau tidak pantas, layak atau tidak layak seorang Widi Widianto maju sebagai kandidat calon ya resmi dari partai besar mana Gerindra menjadi pemimpin daerah. Seperti banyak orang yang tahu bahwa
2024 ini adalah musim pemilu kayaknya terbesar deh. Musim pemilu terbesar selama Republik ini berdiri, karena ada yang namanya pemilu serentak, pilkada serentak. Ya, setelah kemarin selesai pemilu nasional, sekarang serentak di pilkada. Itu bukan hampir ya, 37 provinsi. 37 provinsi artinya ada 37 provinsi yang mencari gubernur dan wakil gubernurnya. Kemudian ada 508 kabupaten dan kota yang mengadakan pemilu yang serentak. Dan ini belum pernah terjadi kayaknya di sejarah kepemiluan kita. Nah, ini kondisi baru ya, kondisi baru. Dan mungkin partai-partai sekarang lagi sibuk untuk menjaring kader-kader terbaiknya untuk berkonstelasi ya, berkontestasi atau bersaing di panggung politik praktis pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati. Ini yang menarik. Ya. Munculnya beberapa figur ya, yang tanda kutip dipertanyakan publik tentang kelayakannya, termasuk Widi Widianto. Karena orang mungkin sering mendengar gitu, orang mungkin familiar dengan nama Widi Widianto sebagai penghibur ya, sebagai komedian, sebagai artis, tetapi tidak mengetahui atau tidak mengenal Widi Widianto ini sebagai seorang politikus atau pemimpin gitu, leader. Nah, ini yang dipertanyakan oleh publik, termasuk yang gua pertanyakan juga gitu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Nah, sampai gua membuat sebuah kesimpulan bahwa kondisi negara kita ini dalam memilih pemimpin itu atau menentukan pemimpin itu serampangan dan bercanda. Iyalah, bercanda bro. Ya walaupun mungkin bisa jadi yang kita anggap biasa-biasa saja, dialah yang luar biasa gitu. Tetapi pada kondisi praktisnya kan nggak seperti itu. Ketika kita membandingkan Widi Widianto dengan selebriti lain gitu yang sukses di panggung politik, model Nurul Arifin, kemudian siapa lagi? Diah Pitaloka, terus Dede Yusuf, Rano Karno. Ya gue bilang nggak apple to apple gitu. Karena yang gue ketahui bahwa model Nurul Arifin, Diah Pitaloka, Dede Yusuf dan yang lainnya yang sukses di politik, mereka membangun prosesnya itu panjang, bahkan jauh sebelum mereka menjadi artis. Ataupun ketika mereka menjadi artis, mereka adalah aktivis, baik itu di bidang sosial, kepemudaan, olahraga, yang punya prestasi yang cukup baik gitu, di samping profesi dia sebagai artis. Silakan saja dicek gitu. Dede Yusuf sebelum dia mencalonkan diri menjadi politisi itu dia menjabat apa, dia punya prestasi apa, bisa dicek. Nurul Arifin, Diah Pitaloka dan yang lainnya.
Nggak apple to apple ketika membandingkan Widi Widianto dengan artis-artis itu. Beda. Ya walaupun memang mungkin ada argumentasi bahwa itu haknya Widi Widianto untuk dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai warga negara. Oke, benar. Dan itu pun dijamin oleh undang-undang seperti itu. Akan tetapi rakyat pun berhak, ingat ya, publik pun, rakyat pun berhak untuk mendapatkan pemimpinnya itu yang memenuhi standar layak. Bukan hanya sekedar calon, bukan hanya sekedar kandidat, bukan hanya sekedar pemimpin. Karena yang akan menjadi itu bukan memimpin 1-2 orang, tetapi memimpin jutaan orang. Di tangannya itu bergantung kehidupan jutaan orang. Kenapa publik banyak yang memprotesnya, banyak yang mempertanyakannya? Bukan hanya masalah siapa orangnya, tetapi kapasitas dan kapabilitasnya serta experience-nya, pengalamannya. Dan kayaknya publik termasuk gua gak melihat itu di figur Widi Widianto, kecuali dia adalah public figure yang lumayan sukses. Bahkan kan walaupun memang ada di beberapa portal berita gitu bahwa ya dia pernah di boykot juga sama stasiun-stasiun TV, itu bisa dilihat. Artinya orang ini bermasalah. Oke, di sana. Gue mungkin nggak bisa menyalahkan seorang Widi Widianto ketika dia menjadi calon. Yang gue salahkan gitu, yang gue permasalahkan adalah yang mengusungnya, partainya, Gerindra. Atas dasar pertimbangan apa mengajukan, mencalonkan Widi Widianto? Dalam kapasitas ini gue bacanya adalah sebagai wakil ya, Tangerang Selatan, wakil wali kota ya, Tangerang Selatan. Dia pasti akan bicaranya normatif, jawabannya pasti normatif ketika ditanya seperti itu. Kami ya sama seperti dulu Pak Prabowo ketika ditanya kenapa memilih Gibran menjadi wakilnya gitu. Pasti kan jawabannya akan seperti itu ya, memberikan kesempatan kepada anak muda, memberikan kesempatan yang sama terhadap anak-anak bangsa, pemuda-pemuda. Come on, iyalah, itu jawaban klise. Kalaupun memang tujuannya seperti itu, memberikan kesetaraan yang sama terhadap para pemuda-pemuda, gua kira nggak ada banyak kader-kader partai 3 besar pemenang pemilu kemarin yang lebih baik dibandingkan Widi Widianto. Ini gue nggak masuk ke arah personal gitu. Gue juga baca dari mulai lahir di mana, ya, tahun berapa, pendidikannya sampai di mana. Gue baca, cuma gue nggak ungkapkan di sini gitu, karena itu terlalu personal lah. Silahkan aja kalau memang ada teman-teman yang mau nyari, ya di Google aja, di search aja di Google, itu ada kok. Cuma gue nggak sampaikan di sini. Banyak gitu, harusnya kader partai 3 besar ya, pemenang kemarin mencalonkan Widi Widianto. Itu kan sebuah pertanyaan yang besar. Apakah hanya alasannya bahwa memberikan kesempatan terhadap anak muda, terhadap pemimpin-pemimpin muda, generasi baru? Agaknya
jawaban seperti itu tuh nggak masuk nalar ketika disangkutkan dengan seorang figur Widi Widianto. Kan begitu. Itu sekali lagi itu dari perspektif gue sendiri pribadi ya. Dan gue nggak ada sentimen apapun, nggak ada kepentingan apapun ketika memberi mencurahkan hal ini. Dan mungkin ya orang lain pun akan bertanya, lu ngapain ikut-ikutan? Itu kan di Tangerang, emang lu hidup di Tangerang? Ya memang gue bukan orang Tangerang, gue juga nggak lahir di Tangerang, KTP gue juga bukan KTP Tangerang gitu. Bukan itu yang gue permasalahkan. Yang gue permasalahkan adalah posisi dari Gerindra itu sendiri, partai politik Gerindra itu sendiri. Apa nggak ada calon muda? Kalau memang tujuannya adalah memunculkan calon-calon pemuda, apakah nggak ada lagi pemuda yang lebih baik daripada Widi Widianto? Gue yakin banyak kok. Gue yakin Gerindra punya stok yang banyak yang lebih baik daripada seorang Widi Widianto. Cuma kembali lagi pertanyaannya, benarkah alasannya seperti itu? Sama seperti alasan ketika Pak Prabowo menjawab kenapa menjadikan Gibran sebagai wakilnya. No, bukan, enggak. Kok kira Gerindra ini sedang bercanda, membercandai negara ini? Gue bilang kalau mau ngancurin negara nggak usah tanggung, nggak usah. Kalau memang partai-partai politik, bukan hanya Gerindra ya, partai-partai politik ingin menghancurkan negara, nggak usah tanggung. Nyalonin pemimpin yang aneh-aneh gitu, nggak usah tanggung. Ini kan kayak aduh. Dan ini lagi nih, akhirnya kan ketika ngelihat kondisi ini, gue jadi bertanya gitu. Keraguan gue terhadap Prabowo itu semakin tinggi setelah dia mencalonkan Gibran dengan jalan yang di luar nalar hukum gitu, di luar nalar etika. Sekarang mencalonkan Widi Widianto juga, dan nggak mungkin Prabowo nggak tahu, dan nggak mungkin pula Prabowo tidak menyetujuinya sebagai pemimpin partai, sebagai ketua umum partai. Pasti ya, kalau memang alasannya adalah memberikan kesempatan terhadap semua orang, memberikan kesempatan terhadap pemimpin-pemimpin muda. Kalau hanya satu orang itu bukan ngasih kesempatan namanya. Kalau milih satu orang itu bukan ngasih kesempatan namanya. Kalau ngasih kesempatan itu semua kader-kader bangsa, semua generasi pemuda-pemuda bangsa itu dikasih kesempatan yang sama. Ini kan nggak, paling berapa sih nanti yang nyalon? 3 pasang, 4 pasang,
Dan itu dari awal sudah disetting, sudah maksud gua disetting itu sudah disodorkan calonnya sini, sehingga masyarakat nggak punya pilihan lain. Walaupun nggak setuju nih, tapi kan yang disodorkannya hanya itu. Sama aja gini, kita nggak suka gorengan gitu, bala-bala. Kita juga nggak suka taruhlah cilok. Kita juga nggak suka batagor. Kita juga nggak suka gado-gado. Tetapi yang ada di meja itu hanya itu yang pilihannya. Ya otomatis terpaksa kita memilih salah satu, bala-bala. Ya walaupun kita tidak suka, karena nggak ada pilihan lain. Bullshit kalau memang sistemnya kayak gitu dikatakan bahwa membuka kesempatan kepada semua orang, memberikan kesempatan terhadap semua orang, memberikan kesempatan terhadap kader-kader terbaik bangsa. Bullshit gitu. Kalau memang seperti itu, nggak usah ada yang namanya batas-batasan. Parliamentary threshold lah, presidential threshold, ya buka aja seluas-luasnya gitu. Nol kan gitu. Kan begitu. Kemudian dari jalur independen jangan dipersulit gitu. Buka semuanya. Ya, ini kan kalau sudah disodorkan gitu ya, sudah disodorkan, itu bukan memberikan pilihan, tapi dipaksa untuk memilih, dipaksa untuk dipilih. Sama aja halnya ketika survei, lembaga-lembaga survei. Oh ini kan opini dari masyarakat. Bullshit, itu yang mengatakan opini dari masyarakat. Orang pilihannya sudah ditentukan kok. Si A, si B, si C, si D, oh si ini nih. Disodorkanlah kepada masyarakat. Ya otomatis mereka memilih apa yang ada, memilih apa yang ada di kuesioner, memilih apa yang ada di survei kan. Kan tidak ada pilihan yang lain. Ya sama aja kan kayak gitu. Jadi logikanya seperti apa gitu. Heran ya, partai sebesar Gerindra yang sekarang ketua umumnya adalah presiden terpilih, tidak punya kader yang cukup baik gitu, untuk bersaing menjadi pemimpin daerah. Dia mengandalkan popularitasnya Widi Widianto yang tenar gara-gara beli video bokep. Ini mau dibawa kemana? Prabowo ini serius gak mau ngurus bangsa gitu. Bukan negara ya, bukan hanya sebatas negara, tapi bangsa. Serius gak mau ngurus negara dan bangsa? Jangan bercanda dong. Kalau masalah pidato berkobar-kobar ya banyak orang yang mampu pidato. Ya termasuk mungkin gua juga bisa pidato. Berkobar-kobar. Ya kan? Teriak-teriak. Bicara nasionalisme. Bicara demokrasi. Semua orang juga bisa berbicara di depan publik. Semua orang juga bisa disetting, bisa dihafalkan kok. Tapi pada faktanya, pada prakteknya, ya gue ragu kalau seperti ini. Dan mungkin bukan hanya gue saja gitu. Apalagi mungkin yang kemarin berseberangan dengan Prabowo Subianto.
makin aja ragu, makin aja cibirannya gitu. Anak-anak abah mungkin ya. Ngaco. Ini baru yang muncul nih di Tangerang yang viral. Dan gue yakin di antara 800, sekitar 806 lah ya, calon kepala-kepala daerah ya, bupati, wali kota, kemudian gubernur dan wakil gubernur ada. Mungkin ada yang lebih buruk daripada Widi Widianto, hanya karena dia populer, hanya karena dia adalah anak pejabat, hanya karena dia adalah saudara pejabat tinggi, dia dicalonkan. Karena kan lagi tren kan, anak pejabat yang dicalonkan, anak pejabat yang didorong, artis yang masuk ke dunia politik, lagi tren karena popularitas. Ya ini apa? Elit politik itu sekarang ini sedang memanfaatkan. Gue nggak ini ya, gue mau mencari kosakata lain selain sumber daya rendah gitu. Gue mencari kosakata yang lain yang lebih soft gitu. Cuma nggak dapet gitu. Memanfaatkan itu. Memanfaatkan kebutaan politik masyarakat. Mungkin itu lebih ini ya, lebih soft gitu daripada kosakata sumber daya lemah gitu. Yang buta politik, memanfaatkan ya, lemahnya kemampuan rakyat untuk berpikir politis, berpikir lebih gitu. Ini dimanfaatkan oleh elit politik. Ujung-ujungnya mencalonkan orang-orang yang populer, bukan mencalonkan orang-orang yang punya kapabilitas dan experience. Gue kasihan kalau kayak gini, gue kasihan sama kader-kader yang sudah berjuang puluhan tahun ya, tahunan, menitik karir di politik dari bawah sampai mungkin jadi kader inti atau apa. Kesempatannya harus hilang gara-gara popularitas. Kasihan kan. Ya gue yakin gitu. Ini kan Gerindra ini udah lama nih, udah hampir 20 tahunan lebih gitu. Meniti dari mulai awal sampai pasti ada kader-kader yang sudah lebih dari cukup untuk diusung. Pengalamannya sudah mumpuni, jiwa dan raganya sudah diperuntukkan untuk partai. Paradigma berpikirnya adalah sudah menjadi paradigma berpikir seorang leader. Harus hilang gara-gara popularitas, ngejar popularitas atas nama memberi kesempatan yang setara terhadap semua orang. Bullshit, omong kosong. Dan ini ya, siapapun nanti yang mendengar, jangan bukan hanya untuk orang Tangsel gitu. Pasti ini di setiap daerah itu ada. Lihat aja nanti. Di setiap daerah itu ada aja. Dan itu dilakukan oleh partai-partai yang besar. Oleh partai-partai yang besar. Jangan samakan kesuksesan Komeng gitu. Komeng itu anomali menurut gua. Ya, anomali, ya rezekinya. Dan itu dijadikan eksperimen oleh Gerindra mengusung Marcel.
beda. Ya dari segi ini pun beda, antara Marcel dengan Komeng pun beda ya. Ngaco. Makanya gue bertanya, kalau Prabowo ini serius gak sih mengurus bangsa? Serius gak sih ingin membangun bangsa, ingin membangun karakter bangsa? Serius gak sih ingin menjadikan kebangkitan kembali Nusantara ini seperti yang dia sering gembar-gemborkan di podium kampanye? Kalau melalui partainya saja dia tidak menerbitkan kader-kader terbaiknya. Dan gue yakin bahwa Marcel ini bukan kader terbaik Gerindra, bukan. Serius gak sih partai-partai ini? Kalau partai sih gue makanya ada beberapa tahun ini kan, beberapa musim kampanye pemilu gue golput karena memang gue udah gak percaya sama partai, gak percaya sama real politik. Nah ini ada sekarang figur yang mau gak mau kita harus percaya memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan, Pak Prabowo Subianto. Dan di awal, belum aja menjabat, di awal nih partainya partai ketiga terbesar loh, bukan partai abal-abal. Perindro apa ya yang nyalonin, mungkin gue masih menganggap wajar ya, karena ya partai kecil lah, partai buram lah, masuk parlamentaritas juga nggak masuk. Gue masih menganggap wajar ketika dia mencalonkan artis-artis macam siapa itu yang viral lagu yang apa, mantannya dari Persib, siapa itu namanya, nggak tahu saya. Perindo wajar, partai kecil kok butuh suara. Ya, mungkin kader-kadernya pun nggak ada gitu. Ini partai Gerindra bro, partai 3 besar, pemenang pemilu, yang pasti punya jutaan kader di sana, kader-kader yang memang sudah dipersiapkan untuk memimpin bangsa ini. Tunas Tidar mana sih? Pasti ada aja mungkin orang kader-kader yang muncul dari Tunas Tidar, sayap partai Gerindra. Belum lagi tokoh-tokoh elitnya. Ngaco, bercanda. Ya kalau mau bercanda ya jangan bawa-bawa kepentingan negara gitu loh. Kalau mau bercanda itu jangan bawa-bawa kepentingan bangsa, jangan menempatkan masa depan bangsa ini di ujung tanduk resiko. Ya kita kan udah bisa membaca, memitigasi. Ketika nanti Marcel jadi, atau mungkin orang-orang yang karena popularitasnya jadi dan tidak punya kemampuan kepemimpinan yang kuat, tidak punya experience yang kuat, apa yang akan terjadi? Kasian gua. Teman-teman yang lulus dari FISIP gitu, S1, S2, S3 yang punya passion terhadap politik, lebih terhadap politik. Kasian ya. Atau mungkin teman-teman yang dari STIP ya, sekolah tinggi pemerintahan, yang sebenarnya mereka yang lebih berhak, mereka yang lebih kompeten untuk memimpin bangsa ini, karena memang mereka sudah dibentuk dan disetting gitu, dan diprogram untuk menjadi pemimpin bangsa. STIP, STAI, Stein gitu. Itu kan harusnya mereka yang diberi kesempatan lebih, karena memang mereka disempurnakan kemampuannya oleh negara melalui beasiswa. Mereka yang lebih berhak dibanding figur-figur macam Marcel. Sekali lagi nih ya,
Sekali lagi, gue nggak menghakimi atau menjustifikasi bahwa Marcel tidak berhak dicalonkan atau mencalonkan diri, enggak. Karena itu hak semua orang, semua bangsa kita akui bersama lah. Tetapi harus sadar diri maksud gue, dan partainya pun harus punya otak. Partai yang mengusungnya pun harus punya otak. Oke lah, sekarang itu cuma wakil presiden, wakil wali kota, nggak ada. Anjir, lu bilang hanya sekedar ban serep. Sekarang inilah analoginya dengan logika yang sama. Kalau memang wakil itu adalah ban serep, ya kan? Nih ban utamanya meletus, kemudian ban serepnya pun nggak layak, udah bocor-bocor, udah boncel-boncel, dipakai beberapa langkah, beberapa meter kemudian ya bocor lagi, hancur lagi. Gimana sih? Harusnya ban serep ini setara minimal kualitasnya dengan ban yang sedang dipakai, kan gitu logikanya. Apalagi itu ban ya, itu ban. Apalagi ini adalah pemerintahan, bertanggung jawab terhadap hajat hidup orang banyak. Dibikin bercanda. Ragu. Tadinya gue bangga ketika ngelihat dia sekarang Pak Prabowo sudah mulai nih unjuk gigi di forum-forum internasional. Berbeda dengan Pak Jokowi dulu. Pak Prabowo sekarang sudah mulai speak up di panggung-panggung internasional, statement-statement yang keras dengan membawa prinsip-prinsip ideologi Pancasila dan lain sebagainya. Kalau melihat kondisi kayak gini kan itu apa? Hanya lip service saja seorang Prabowo gitu. Serius nggak? Kalau memang Prabowo serius, cobalah buka konvensi. Beranikan partainya itu, biarin berani, buka konvensi terbuka. Kalau dia memang ingin membuka kesempatan yang sama, buka ke publik, bikin konvensi. Lakukan di depan publik, fit and proper test-nya seperti apa. Kalau memang semangatnya adalah semangat untuk membangun bangsa, semangat untuk memberikan hak yang sama terhadap semua bangsa, bukalah konvensi. Saya dulu pernah Golkar, kalau nggak salah di awal-awal masa reformasi, Golkar itu ketika memilih calon presiden, dia buka konvensi partai Golkar, internal maupun dari profesional ada yang masuk, dari internalnya kadernya pun ada yang masuk, dan tapi itu nggak dilanjutin gitu. Kemudian apalagi yang pernah buka konvensi itu, Demokrat pernah buka konvensi sebelum Demokrat itu menjadi dinasti, mereka membuka konvensi hadapan publik, fit and proper test, diumumkan kepada publik, terbuka, transparan, siapa aja calonnya, bagaimana fit and proper testnya. Kalau memang mau seperti itu caranya. Astagfirullah. Dan gue yakin lah, gue nunggu nih, gue lagi nunggu nih. Ada lagi berita viral, ada lagi calon-calon yang viral muncul. Aduh, parah, rusak nih. Udah kalau Jokowi mah udah gua nggak bisa ngomong lagi lah. Kalau Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi, anak mantu, bahkan mungkin penjaga rumahnya, pembantu rumahnya juga pada nyalon kalau Jokowi. Udahlah, itu enggak. Biarlah nanti masyarakat yang menghakiminya, biarlah sejarah nanti yang menghakiminya kalau Pak Jokowi. Ini set deh. Ya, ada aja gitu
mesti gue omongin gitu, ada aja yang mesti gue omelin gitu. Ya, sebenarnya kan gue pengen lebih gitu, tadinya ketika bikin rekaman itu pengen lebih ke arah yang edukatif gitu ya, bukan hanya sebatas omelan-omelan, kemarahan, luapan kemarahan, luapan kejengkelan. Gue sebenarnya tuh pengen gitu loh, berbicara tentang teori-teori kepemimpinan gitu, teori-teori etika, sains, teknologi, lingkungan. Pengen tadinya gue tuh bicara kayak gitu, tapi mesti ngaco. Ayolah Gerindra, kau tantang lah Gerindra tuh, mana kadernya gitu. Masa Widianto sih? Atau sekalian tuh calonin aja Fahri Hamzah, atau calonin aja Valdo Maldini dari PSI. Mungkin kita lebih ini gitu. Sekarang kan udah berapa ribu anggota TIDAR gitu. Pasti ada aja kan. Masa iya sih dari setiap angkatan gak ada calon pemimpin yang terjaring oleh TIDAR gitu, yang memang sengaja dikader oleh Gerindra untuk menjadi pemimpin bangsa. Kalau memang seperti itu tujuannya, mengkader figur-figur anak-anak bangsa untuk dipersiapkan menjadi pemimpin bangsa, ya sudah sekarang saatnya munculkan gitu. Atau mungkin pengkaderan itu hanya sebatas kamuflase saja untuk beternak gembala-gembala politik. Mungkin seperti itu, biar nanti ada yang masang umbul-umbul, biar nanti ada yang pasang banner, biar nanti ada yang nyebarin sembako. Apakah hanya sebatas itu fungsi dari sayap-sayap organisasi partai? Ampun. Oke lah, nanti terlalu jauh ya. Ya cukupkan ya, kalau gua ngomel kan biasanya nggak ada hentinya bro. Ya gua cukupkan sekian aja dulu lah ya. Ya ini sebagai gua harap sih siapapun nanti yang mendengar ini diambil positifnya sajalah, jangan negatifnya gitu. Ya kalaupun semua apa yang gua omongin ini negatif semua, anggap saja bahwa itu radio yang sudah hancur gitu. Tapi gue harap sih memang ada nilai-nilai positif, walaupun itu sedikit dari apa yang gue ungkapkan, apa yang gue omelkan. Walaupun gue menyadari bahwa apa yang gue sampaikan dari beberapa video sampai video yang sekarang ini, bukan video ya, sampai rekaman yang sekarang ini nggak ada sama sekali faedahnya gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, sambil mengisi kekosongan ataupun mungkin sambil menemani teman-teman tiduran gitu yang sulit tidur, dengerin suara jelek gua gitu, omongan random gua, ya anggap aja itu adalah dongeng sebelum tidur teman-teman semua. Oke, see you.